Lama tak nampak. Mana? Nah. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan yang terhormat Saudara Fauzi S.E. Niko sebagai juru bicara fraksi Partai Golongan Karya yang telah menyampaikan pada yang umumnya. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya kami persilakan anggota Dewan yang terhormat Saudara Auzir sebagai juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini, Senin tanggal 24 bulan Juni tahun 2024, dijadwalkan rapat paripurna ketiga masa persidangan ketiga tahun persidangan 2024 dengan agenda pokok yaitu: pertama, pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian Ranperda usulan pemerintah daerah tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kedua, pendapat Bupati terhadap dua rancangan peraturan daerah hak inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti tentang: 1. Pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah. Kedua, pemenuhan hak perempuan. Berdasarkan laporan dari bagian persidangan, absensi anggota Dewan yang mengikuti rapat paripurna malam hari ini dihadiri anggota Dewan berjumlah 16 orang ditanda tangani. Berpedoman pada pasal 132 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2019 tentang peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, quorum telah terpenuhi sehingga rapat paripurna Dewan malam ini dapat dilaksanakan. Selanjutnya, pelaksanaan rapat paripurna diserahkan kepada yang terhormat pimpinan sidang Wakil DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Bapak Iskandar Budiman SE.MIP. Kepada yang terhormat pimpinan sidang, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sesuai dengan pengumuman Sekretaris Dewan
dari 30 orang anggota Dewan yang telah menandatangani daftar hadir berjumlah 16 orang. Dengan demikian, quorum rapat telah terpenuhi dan rapat paripurna Dewan dapat dilaksanakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon bimbingan serta petunjuknya, pada malam hari ini, Senin, tanggal 24 Juni 2024, rapat paripurna ketiga masa persidangan ketiga tahun persidangan 2024 dibuka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat PLT Bupati Kepulauan Meranti, yang saya hormati Wakil Ketua, Ketua Fraksi, beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, serta Pimpinan Instansi Vertikal Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang saya hormati staf ahli asisten, kepala dinas, kepala badan, inspektur, kepala bagian, kepala bidang, beserta unsur staf di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang saya hormati saudara camat, lurah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, insan pers, para undangan, hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna pada malam hari ini, marilah kita semua senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala limpahan dan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul bersama untuk menghadiri rapat paripurna Dewan yang terhormat ini. Selawat beriring salam, marilah sama-sama kita sampaikan pada junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dengan ucapan Allahumma shalli Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, adapun rapat paripurna pada malam hari ini dilaksanakan atas keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 209 KPTS DPRD /KBM /6 Romawi /2024 tentang perubahan penetapan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dengan agenda pokok yaitu pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. 2. Pendapat Bupati terhadap 2 rancangan peraturan daerah hak inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, kita masuki agenda yang pertama, yakni pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa pada hari Senin sore, Saudara PLT Bupati Kepulauan Meranti telah menyampaikan ranperda usulan pemerintah daerah tentang perubahan keempat atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 01 tahun 2019 di dalam pasal 159 ayat 6 huruf A angka 1 dan 2 yang menyatakan bahwa pembicaraan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi angka 1 penyampaian nota keterangan oleh Bupati, angka 2 pandangan umum fraksi. Dalam upaya memenuhi ketentuan peraturan tata tertib DPRD di atas, maka pada malam hari ini fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti akan menyampaikan pandangan umumnya. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, untuk mengetahui hasil rumusan pandangan umum anggota Dewan yang terhimpun dalam fraksi, marilah bersama-sama kita dengarkan pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk itu, kami persilakan kepada ketua-ketua fraksi untuk mempersilakan juru bicaranya. 1. Fraksi Partai Amanat Nasional,
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional terhadap pidato pengantar Bupati tentang penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan empat atas peraturan daerah Kabupaten Purwoganti nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Purwoganti akan dibacakan oleh Sopandi Kesos. Terima kasih. Baik, selanjutnya fraksi PDI Perjuangan. Dipersilakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap penyampaian dan perda usulan pemerintah daerah tentang perubahan keempat atas peraturan daerah Kabupaten Purwoganti akan dibacakan anggota DPRD yang terhormat yaitu Sri Kandi PDI Perjuangan Chun Chun MSI. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya fraksi Partai Golongan Karya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi Partai Golkar dibacakan anggota Dewan yang terhormat Fauzi SE MIKOM. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Selanjutnya fraksi Kebangkitan Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kami hormati, pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa akan disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat, yaitu saudaraku Bapak Aujo. Terima kasih. Selanjutnya fraksi P3 plus Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan plus Nasdem pada paripurna malam ini adalah saudara Suji Hardono SE. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya fraksi Gerindra. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan fraksi Partai Gerindra disampaikan anggota Dewan Terhormat Taufikur Rahman. Terima kasih pimpinan. Kemudian selanjutnya fraksi Demokrat. Terima kasih pimpinan. Pembacaan pandangan fraksi Demokrat dibacakan oleh Jasmine SM. Terima kasih pimpinan. Baik. Yang terakhir fraksi gabungan PKS Hanura. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi PKS Hanura disampaikan oleh saudaraku Tengku Zulkarnain Yusuf. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Hadirin sidang dewan yang terhormat, untuk mengawali penyampaian pandangan umum fraksi, kami persilakan anggota dewan yang terhormat saudara Sopandi sebagai juru bicara fraksi Partai Amanat Nasional. Dipersilakan. Pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Purwoganti terhadap pidato pengantar Bupati tentang penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan keempat atas peraturan daerah Kabupaten Purwoganti nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Purwoganti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara PRT Bupati Purwoganti, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Purwoganti, yang terhormat para unsur forum koordinasi pimpinan daerah, pimpinan instansi vertikal Kabupaten Purwoganti, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Sekretaris Dewan, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, dan bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwoganti.
Yang terhormat Saudara Camat, Lurah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, insan pers, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama di rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti malam ini. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allah alaihi sayyidina Muhammad wa alaihi sayyidina Muhammad. Pimpinan Dewan dan PRT Bupati serta hadirin yang kami banggakan, merujuk pada tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah Bupati Kepulauan Meranti menyampaikan pidato pengantar rancangan peraturan daerah pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Meranti hari Senin sore tanggal 24 Juni 2024. Pada kesempatan malam ini izinkan saya mewakili fraksi PAN untuk menyampaikan pandangan umum fraksi PAN DPRD Kepulauan Meranti. Terima kasih atas apresiasi kami sampaikan kepada PRT Bupati Kepulauan Meranti beserta jajarannya atas penyampaian Ramperda sesuai Ramperda tahun 2004 yang telah disepakati bersama. Peraturan daerah merupakan piranti hukum sebagai alas pijakan dalam mensosialisasikan aktivitas kinerja pembangunan dan pemerintah daerah. Pembahasan Ramperda tersebut harus memperhatikan dan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan perhatian ciri khas kearifan lokal masing-masing daerah. Pimpinan Dewan, PLT Bupati serta hadirin yang berbahagia, mencermati Ramperda yang diajukan oleh kepala daerah, fraksi PAN merumuskan pandangan umum terhadap Ramperda tentang perubahan keempat atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut sebagai berikut. 1. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah membawa dampak perubahan yang sangat mendasar dalam hal tata kelola dan penyelenggaraan urusan di pemerintah daerah. Hal ini merupakan pembaharuan peraturan perundang-undangan di mana peraturan daerah saat ini dihadapkan pada perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, sehingga mengharuskan pemerintah daerah untuk segera melakukan penyesuaian terhadap perda yang ada, seperti yang diusulkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Perubahannya yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau disingkat dengan Baperida IPA. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang pedoman pembentukan dan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Sebagai sebuah kabupaten tentunya kita harus sigap menanggapi perubahan-perubahan tentang penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak mengalami penurunan. Fraksi PAN memandang Ramperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dianggap perlu dan mendesak, sehingga pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti hendaknya sesegera mungkin menjadikan ianya sebagai sebuah produk hukum. Oleh karena itu, fraksi PAN DPRD Kepulauan Meranti mendukung Ramperda yang berkaitan dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah untuk segera dibahas oleh pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. 2. Fraksi PAN secara prinsipnya menerima Ramperda perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, namun dengan catatan agar perubahan yang dilaksanakan tersebut kedepannya dapat meningkatkan kinerja OPD. Pimpinan Dewan dan PRT Bupati serta hadirin yang berbahagia, fraksi PAN pada kesempatan ini mengucapkan selamat bekerja pada rekan-rekan yang masuk sebagai anggota Pansus. Dedikasikanlah pengetahuan dan aspirasi yang memiliki untuk
yang dimiliki untuk melakukan pembahasan secara komprehensif dan optimal. Mengingat begitu banyaknya beban kerja pembahasan Raperda ini, maka sangat diharapkan dukungan dan kerjasama aktif dan berbagai pihak, khususnya eksekutif dalam proses pembahasan Raperda tersebut. Akhirnya, atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyampaian pandangan umum fraksi PAN ini, sudi kiranya maaf diberi untuk segala perhatian dan kerjasama yang diucapkan terima kasih. Membeli ikan di rumah Tok Ali, ikan yang jatuh dalam perigi. Bersama fraksi PAN, mari kita membangun negeri tanpa gaduh dan saling menghormati. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah panjang 24 Juni 2024, fraksi PAN DPRD Kota Meranti, Ketua Pandi Esos, Wakil Ketua Eka Yusnita SH, Sekretaris Nirwana SE, Anggota Haji Fauzi Hasan MIKOM, Anggota Aliansa SH MSI. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan yang terhormat, Saudara Supandi Esos, sebagai juru bicara fraksi Partai Amanat Nasional yang telah menyampaikan pandangan umumnya. Hadirin sidang Dewan yang berbahagia, selanjutnya kami persilakan anggota Dewan yang terhormat, Saudara Cuncun MSI, sebagai juru bicara fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Silakan. Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap penyampaian Raperda usulan pemerintah daerah tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Saudara PRT Bupati Pulau Meranti, kepada yang terhormat Saudara Wakil-Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, kepada yang terhormat para unsur pimpinan daerah, pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Kepulauan Meranti, kepada yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, kepada badan, kepada dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kepada yang terhormat para camat, lurah, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kepemudaan, insan pers, serta hadirin dan para undangan yang berbahagia. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, mengawali penyampaian pandangan umum fraksi PDI Perjuangan. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kepada kita berupa kesehatan yang tiada ternilai untuk kita semua. Sehingga pada malam ini kita bersama-sama dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian Raperda usulan pemerintah daerah tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Saudara PRT Bupati, Wakil-Wakil Ketua dan anggota DPRD dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat
yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum praksi. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Saudara PLT Bupati atas penyampaian ranperda usulan pemerintah daerah tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, pada prinsipnya kami fraksi PD Perjuangan menyetujui atas penyampaian ranperda tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kami fraksi PD Perjuangan memandang bahwa salah satu wujud konkret dalam rangka menciptakan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Meranti yang tepat fungsi berdasarkan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah. Kemudian guna menindaklanjuti amanah ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini tentunya dengan mempertimbangkan beban kerja, kompleksitas pekerjaan, ketersediaan sumber daya, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Atas dasar dan pertimbangan inilah kami fraksi PD Perjuangan menyetujui ranperda yang diusulkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, namun perlu diketahui dalam kesempatan ini juga fraksi PD Perjuangan ingin menyampaikan saran dan masukan, antara lain: 1. Ranperda yang diusulkan harus dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah daerah dengan mengatur, mengarahkan, dan mengelola sumber daya manusia dan aktivitas dengan lebih efisien dan efektif. Yang kedua, kami juga menggarisbawahi perlu diperhatikan agar dekonstruksi perangkat daerah yang akan dilakukan dikaji sesuai secara mendalam supaya tidak terjadi tumpang tindih di kemudian hari. 3. Dalam mewujudkan perangkat daerah yang baik tepat fungsi, haruslah menempatkan SDM yang kompeten di bidangnya agar nantinya program yang disusun oleh pemerintah daerah dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan pandangan umum fraksi PD Perjuangan terhadap penyampaian ranperda usulan pemerintah daerah tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat panjang 24 Juni 2024. Fraksi PD Perjuangan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Ketua Tengku Muhammad Nasir, Wakil Ketua Bobi Haryadi, Sekretaris Cuncun SE MSI, Anggota Haji Kabir Adi SE. Dari fraksi PDI Perjuangan yang telah menyampaikan pandangan umumnya. Hadirin sidang Dewan yang kami muliakan, selanjutnya kami persilakan anggota Dewan yang terhormat Saudara Fauzi SE MIKOM sebagai juru bicara fraksi Golkar untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Dipersilakan. Pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara PLT Bupati Kepulauan Meranti, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terhormat Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terhormat staf ahli, asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terhormat para camat dan unsur pemerintah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh pemuda, tokoh wanita, insan pers, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang berbahagia. Mengawali pandangan umum ini, izinkanlah kami mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dengan keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Semoga kita senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam buat junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah nantinya dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ucapan terima kasih kepada pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan kepada kami guna menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya terhadap perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Saudara PLT Bupati, pimpinan sidang dan undangan yang berbahagia. Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk dari peraturan perundang-undangan yang merupakan instrumen yuridis pemerintah dalam melakukan kegiatan-kegiatan dan menjalankan pemerintahan dalam rangka membuat aturan atau regulasi dan lain sebagainya yang menyangkut kewenangannya. Harus dilihat sebagai satu kesatuan dari proses dan hasil dalam pengertian formal atau dokumen resmi, yaitu produk hukum yang merupakan hasil dari kerjasama antara eksekutif dan legislatif, atau dengan kata lain dari sisi pensyaratan yuridisnya dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang. Dalam artian peraturan daerah merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang pedoman, pembentukan dan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, maka perlu dilakukan perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dengan perubahan peraturan daerah ini nantinya, fraksi Partai Golongan Karya mengharapkan agar organisasi perangkat daerah terkait dapat lebih maksimal dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Saudara PLT, Bupati, pimpinan sidang dan undangan yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam pandangan umum ini. Pada prinsipnya, kami fraksi Partai Golongan Karya menyetujui ranperda perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dilanjutkan pada pembahasan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Akhirnya, seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita memohon petunjuk dan bimbingannya agar kita senantiasa diberi kemampuan dan kekuatan lahir batin dalam mengemban amanah. Dan sebelum diakhiri pandangan ini, kami sertakan sebuah pantun. Negeri bernama Kepulauan Meranti, rakyatnya rukun dan sangat berbudi.
Ranperda yang akan dibahas nanti semoga efektif, efisien, dan dapat diimplementasi. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi Partai Demokrat terhadap Ranperda usulan pemerintah daerah tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara PLT Bupati Kepulauan Meranti, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terhormat para unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Sekretaris Dewan, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang kami hormati tokoh masyarakat, cerdik pandai alim ulama, rekan-rekan pers, dan hadirin undangan yang berbahagia. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan, melalui kesempatan rapat paripurna yang berbahagia ini, dalam rangka menyampaikan pemandangan umum fraksi, terlebih dahulu kami memperkenalkan kami sebagai fraksi Demokrat Kepulauan Meranti mengajak hadirin sekalian untuk mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mana saat ini kita masih diberikannya limpahan rahmat dan karunia sehingga kita dapat hadir di ruangan paripurna yang terhormat ini. Selanjutnya selawat berserta salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan, sebelum kami menyampaikan pemandangan umum fraksi Demokrat berkenan dengan penilaian dan saran terhadap agenda paripurna yang telah kami sampaikan sebelumnya, terlebih dahulu kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan, menyimak dengan memperhatikan pidato pengantar dari PLT Bupati Kepulauan Meranti dan mempelajari dokumen dukungan usulan perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, fraksi kami menyampaikan pandangan umumnya sebagai berikut. Pertama, fraksi kami sangat memahami bahwa dinamisasi perkembangan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan tidak akan mungkin dihindari. Landasan dasar dari pemerintahan daerah mengusulkan penyesuaian terhadap peraturan daerah tentang perangkat daerah adalah merupakan proses pembaharuan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini. Kami dari fraksi Demokrat mengapresiasi atas tindak lanjut dan dilakukan oleh pemerintah daerah Kepulauan Meranti yang telah masuk ke dalam 152 kabupaten kota yang sudah mendapatkan surat pertimbangan pembentukan Badan Riset Inovasi Daerah atau BRIDA
tahun 2023. Sebagaimana tertuang dalam surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia nomor B7/I-0T.00/10 tahun 2023 pada 9 Oktober 2023. Namun fraksi kami sedikit ingin mempertanyakan pada pemerintah daerah bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2023 pasal 17 yang berbunyi penyesuaian nomenklatur, tugas, fungsi, dan susunan organisasi badan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan menjadi PRIDA. Dilaksanakan paling lama 1 tahun terhitung sejak peraturan Menteri dimulai berlaku, yaitu pada tanggal 8 Juni 2023. Berdasarkan perhitungan fraksi kami bahwa telah terjadi keterlambatan pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian terhadap perencanaan pembangunan daerah. Penelitian dan pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi Badan Perencana Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Selanjutnya, fraksi kami ingin mengingatkan kepada pemerintah daerah bahwa perumusan dan pengkajian perubahan peraturan daerah ini harus benar-benar dilaksanakan dengan cermat oleh pemerintah daerah. Faktor pilkada serentak yang beberapa bulan ke depan akan kita laksanakan perlu menjadi perhatian agar pembahasan dari perubahan perda ini benar-benar pure, murni dengan urgensinya. Fraksi kami mengingatkan bahwa kondisi saat ini tentunya akan menjadi perhatian para pemerhati kebijakan dan bahkan masyarakat luas. Ini akan berpotensi membuat tafsir liar di tengah-tengah proses perumusan perda ini. Kami berharap pemerintah daerah dapat menjadi trust atau kepercayaan bahwa proses ini benar-benar untuk kebaikan daerah, bukan kepentingan tertentu. Pemerintah daerah harus bisa menutupi celah inkonsistensi kebijakan dan menghadiri konflik kepentingan tertentu. Pada kesempatan ini juga kami, fraksi Demokrat, ingin menyampaikan agar pemerintah daerah melakukan penilaian kembali terhadap penerapan peraturan daerah yang telah ditetapkan dan diberlakukan saat ini, terutama perda yang berkaitan dengan organisasi perangkat daerah yang akan kita lakukan penyesuaian ini. Kami melihat dalam perda ini ada mengamanatkan suatu urusan yang dikerjakan oleh satu instansi pekerjaan daerah. Namun tugas tanggung jawab tersebut kami nilai tidak sepatutnya dikerjakan oleh salah satu bidang dari perangkat daerah tersebut. Karena menurut penilaian kami, bidang tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk pengelolaan permasalahan yang cukup berat, diantaranya di bidang kebersihan lingkungan hidup. Mohon kiranya kepada pemerintah daerah dapat mempertimbangkan permasalahan ini. Saudara PLT, Bupati, dan pimpinan DPRD, hadirin yang terhormat. Sebagai penutup pandangan fraksi umum ini, kami ingin menyampaikan sedikit saran dan masukan kepada pemerintah, yaitu pertama, dalam melaksanakan proses ataupun tahapan penyesuaian peraturan daerah ini agar tetap memperhatikan hal-hal dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 32/2014 dan PP Nomor 12 Tahun 2017
sehingga akselerasi dan harmonisasi urusan dan fungsi dapat berjalan sesuai norma dan ketentuan. Kedua, hendaknya ke depan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga memperhatikan perda yang telah dibuat dan disahkan, agar penerapan perda tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Terhadap penerapannya, kami berharap adanya kerjasama antara organisasi perangkat daerah, terutama bagi yang menegakkan peraturan daerah tersebut. Ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah isu sentral yang menjadi perhatian kita bersama. Saat ini adalah perlunya reformasi birokrasi publik dalam pengelolaan pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di daerah dan OPD. Keberadaan organisasi daerah untuk mengakomodir kewenangan daerah dengan prinsip miskin struktur kaya, fungsi akan membentuk konfigurasi besar untuk daerah kita. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Demikian secara umum pandangan umum fraksi Partai Demokrat ini. Kami sampaikan hal-hal lain pembahasan mendalam karena usulan perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentunya akan dibahas dan ditindaklanjuti secara detail. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selat panjang 24 Juni 2024, Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti. Ketua Muzamil, Sekretaris dari sini, anggota Helmi. Pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Saudara PLT Bupati Kabupaten Meranti, yang terhormat Saudara Wakil-Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan seluruh kepala dinas, kepala badan, kepala kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terhormat Saudara Sekretaris Dewan dan Kepala Bagian Lingkungan Sekretariat Daerah DPRD Kabupaten Meranti, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terhormat saudara tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, cerdik pandai, pimpinan partai politik, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan yang hadir dalam kesempatan ini, dan juga rekan-rekan insan pers yang berbahagia. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, taufik serta hidayahnya, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan
sehingga kita dapat hadir pada rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai ke akhir zaman. Saudara PLT Bupati, pimpinan Dewan yang terhormat, terima kasih kami aturkan kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan susunan perangkat daerah Kabupaten Meranti. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat dan sejalan dengan prinsip miskin struktur, namun kayanya akan fungsi. Hal ini memang harus segera diterapkan di pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti guna untuk menjaga keseimbangan antara pengakomoderan terhadap pemerintahan yang ada dengan tingkat kemampuan keuangan daerah yang kita miliki pada saat ini. Saudara PLT Bupati, pimpinan sidang paripurna dan hadirin yang berbahagia. Terhadap Ranperda tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung langkah pemerintah dan berharap pemerintah daerah dapat segera membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIPDA, yang tentunya hal ini akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Hal ini menindaklanjuti amanah Undang-Undang Cipta Karya dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Inovasi Daerah atau BRIPDA. Diharapkan dengan terbentuknya BRIPDA ini dapat bersinergi dengan Bapenda Litbang sehingga kehadirannya dapat berguna secara signifikan bagi kemajuan daerah sesuai dengan hasil telah dan analisa sebagaimana tersebut di atas. Maka fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyambut baik rancangan peraturan daerah tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk segera dibahas ke tahap pembahasan selanjutnya. Demikian pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Terima kasih.
atas perhatian, mohon maaf segala kekurangan dan kesilapan. Ini ada 2 bait pantun. Burung piung terbang menikung, tinggi melayang di atas awan. Dan sabda ini mari kita dukung, semoga meranti lebih benak ke depan. Satunya Tanjung Dutun, Tanjung Pelatap, singgah berlabuh Putri Diraja. Jika terdapat salah dan silap, mohon maaf dan sepenuh jiwa. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Panjang 24 Juni 2024. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua Dr. Haji Hafizan SAG MPD, Sekretaris Pusairi SAI MPD, anggota Panduman Syarikat SP, 2 auzir ditandatangani. Terima kasih. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, selanjutnya kita mulai dari sudut kanan. Kami persilakan fraksi PKS Nasdem untuk tentu juga lagi menyampaikan pandangan umumnya. Pandangan umum fraksi gabungan PKS Hanura terhadap pidato pengantar Bupati Kepulauan Meranti pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam acara penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara PLT Bupati Kepulauan Meranti, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang terhormat para unsur pimpinan daerah, pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang terhormat Saudara Sekda, staf ahli, asisten, kepala badan, kepala dinas, pejabat eselon 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang terhormat para camat, lurah, kepala desa se-Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, cerdik pandai, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakat, pimpinan organisasi kemudaan, LSM, insan pers, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya, selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalu berselawat kita senantiasa memperoleh limpahan taufik, hidayahnya serta syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara PLT Bupati dan pimpinan sidang yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi pada rapat yang berbahagia ini. Dalam kesempatan ini, izinkanlah
fraksi gabungan PKS Hanura menyampaikan beberapa pemikiran terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah disampaikan, yakni sebagai berikut. 1. Setelah membaca dan mencermati secara seksama pidato yang disampaikan Bupati, fraksi PKS Hanura sangat mengapresiasi rancangan perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Yang kedua, fraksi PKS Hanura berharap peraturan daerah ini nantinya dapat memberikan pijakan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam kelancaran pelaksanaan tugas, koordinasi, penyelenggaraan pemerintah daerah, dan pembangunan berkelanjutan serta tertib administrasi. Saudara PLT Bupati dan pimpinan sidang yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sebelum menutup pandangan umum ini, fraksi PKS Hanura berharap agar proses pembahasan Ranperda nanti betul-betul dimaksimalkan agar menghasilkan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Demikian pandangan umum fraksi PKS Hanura kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilafan dan kekurangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat panjang 24 Juni 2024. Pimpinan fraksi PKS Hanura DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Al-Amin SPD MM, Ketua, Dedi Yohara, Sekretaris, Tengku Zulkifli Yusuf SE, anggota ditandatangani. Pada anggota Dewan yang terhormat Saudara Tengku Zulkifli Yusuf SE sebagai juru bicara fraksi gabungan PKS Hanura. Hadirin sidang Dewan yang kami hormati. Selanjutnya kami persilakan anggota Dewan yang terhormat Saudari Darsini sebagai juru bicara fraksi Demokrat untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan Plus Nasional Demokrat terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara PLT Bupati Kepulauan Meranti, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Saudara Kapolres, Kejari, Dandim, dan Lanal, dan Ketua Pengadilan Negeri Selat Panjang, Ketua Pengadilan Agama Selat Panjang, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan seluruh kepala dinas, kepala badan, kepala kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang terhormat Saudara Sekretaris Dewan dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang terhormat Saudara Pimpinan Partai Politik, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan yang hadir dalam kesempatan ini, juga rekan-rekan insan pers yang berbahagia. Pimpinan sidang dan hadirin yang berbahagia. Memulai pandangan umum ini, izinkanlah kami mengajak hadirin semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan sidang paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Bupati Kepulauan Meranti dalam acara penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kiranya taufik dan inayatnya
senantiasa menyertai kita semua. Amin. Sholawat dengan iringan ucapan salam, marilah kita senantiasa sanjungkan kehadiran junjungan Rasulullah SAW sembari mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pimpinan sidang dan hadirin yang berbahagia, terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi pada sidang yang berbahagia ini. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti atas penyampaian rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Saudara PLT Bupati Kepulauan Meranti dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Pimpinan sidang, hadirin yang berbahagia, menyikapi pidato pengantar Bupati Kepulauan Meranti pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang rancangan peraturan daerah tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada dasarnya, fraksi P30 Nasdim dapat memahami keinginan dari pemerintah daerah dan juga merupakan keinginan kita bersama untuk melakukan perubahan terhadap peraturan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat mengoptimalkan kinerja organisasi perangkat daerah. Namun perlu kita perhatikan bahwa peraturan daerah sebagai produk hukum harus dibentuk dan dibuat dengan memperhatikan segala aspek hukum yang ada dan tidak melanggar peraturan hukum yang ada. Dengan kata lain, Pyramid of Norms. Sistem hukum memiliki struktur hierarki di mana norma hukum yang lebih rendah harus sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Pimpinan sidang, hadirin yang berbahagia, terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, maka fraksi P30 Nasdim memberikan catatan dan pemikiran bahwa rancangan perubahan peraturan daerah pada dasarnya dilakukan apabila terdapat perubahan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang muatan dan isi peraturan daerah. Oleh karena itu, kami meminta kepada pemerintah agar pada saat pembahasan hendaknya benar-benar memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan daerah serta memiliki pandangan yang jauh ke depan sehingga peraturan daerah yang kita sahkan dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan dalam jangka waktu yang lama dan mampu mengatur kepentingan daerah. Pimpinan sidang dan hadirin yang berbahagia, fraksi P30 Nasdim meminta kepada pemerintah daerah agar pembahasan terhadap perubahan peraturan daerah ini menjadi perhatian penuh pimpinan OPD dan pejabat teknis yang terkait serta benar-benar dapat memberikan kontribusi penting dalam pembahasan rancangan peraturan daerah dengan DPRD. Demikianlah pandangan umum fraksi P30 Nasdim DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menanggapi penyampaian rancangan peraturan daerah ini kami sampaikan. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah untaian kata yang mudah-mudahan menjadi sebuah semangat dalam membangun negeri ini, yaitu sebagai berikut. Kenikmatan sejati dalam bekerja tidak akan bisa dirasakan jika sebuah pekerjaan hanya ditujukan untuk mencari materi semata-mata. Materi memang penting dalam memenuhi kebutuhan untuk hidup, tetapi mengasah sebuah keahlian jauh lebih penting daripada sekedar bertahan hidup. Kepada Sang Halimlah kita berserah diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat panjang 24 Juni 2024.
Fraksi P3 plus Nasdim, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dedi Putra SHI Ketua, Haji Taufik SM Sekretaris, Muhammad Syafi'i Wakil Ketua, Sujihartono SE Anggota. Selanjutnya kami silakan anggota Dewan yang terhormat Dr. M. Taufikur Rahman sebagai juru bicara fraksi Gerindra untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Silakan. Tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak PLT Bupati Kepulauan Meranti, yang terhormat Wakil-Wakil Ketua, Pimpinan-Pimpinan Fraksi, Pimpinan-Pimpinan alat kelengkapan Dewan, serta anggota DPRD yang kami muliakan. Selanjutnya yang hormati forum koalisi pimpinan daerah yang telah hadir di tengah kita, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil, kemudian Bapak Dan Posal, yang kami hormati dan kami muliakan tentunya. Berikutnya yang saya hormati para asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan para pejabat eselon yang kami muliakan. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Camat se-Kabupaten Kepulauan Meranti, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kepemudaan, LSM, insan pers, hadirin dan undangan yang kami muliakan. Mengawali pemandang umum fraksi Partai Gerindra, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Gerindra dalam rapat paripurna malam hari ini, Senin tanggal 24 Juni 2024. Bapak Bupati yang terhormat, pimpinan sidang, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya, salam sama-sama kita sanjungkan kepada juga alam Ibu Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara PLT Bupati dan pimpinan sidang, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, izinkan kami fraksi Partai Gerindra menyampaikan beberapa hal dalam pembahasan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Gerindra sangat mengapresiasi atas disampaikannya Ranperda tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kedua, dari 9 penjelasan alasan yang menjadi dasar pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan perubahan Ranperda nomor 9 tahun 2016 tentang susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, fraksi Partai Gerindra dapat memahami sepenuhnya urgensi perlunya perubahan SOTK pada Ranperda tersebut. Ketiga, fraksi Partai Gerindra mendorong dan mengingatkan agar perubahan Ranperda SOTK yang baru dalam penempatan pejabat baru harus mempertimbangkan kebutuhan yang real dengan mengedepankan pengalaman, jenjang kepangkatan, profesionalitas, dan latar belakang pendidikan. 4. Fraksi Partai Gerindra juga berharap agar perubahan Ranperda SOTK
yang baru dapat memberikan peluang besar untuk mendapatkan tambahan fiskal pada APBD Kabupaten Kepulauan Meranti untuk masa-masa yang akan datang demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Meranti yang kita cintai ini. Bapak Bupati yang terhormat, di sidang yang berbahagia, hadirin yang kami muliakan. Demikian pandangan umum fraksi Partai Gerindra ini kami sampaikan dengan harapan menjadi bahan pertimbangan untuk evaluasi tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat panjang 24 Juni 2024, pimpinan fraksi Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Meranti. Ketua Dr. Taufikur Rahman, Sekretaris Bapak Basiran SMMM, anggota Dr. MKT SH MSI MKN. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan yang terhormat Saudara Dr. M. Taufikur Rahman sebagai juru bicara fraksi Gerindra yang telah menyampaikan pandangannya. Hadirin sidang Dewan yang kami muliakan. Terakhir, kami persilakan anggota Dewan yang terhormat Suji Hartono sebagai juru bicara fraksi P3 Plus Nasdem untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ke pasar pagi membeli tikar untuk menutup batang jerami. Penyampaian tanggapan kita dengar, barulah kita dapat memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang terhormat Saudara Staf Ahli, Asisten Inspektur Daerah, Kepala Badan, Dinas Kepala Bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang terhormat para camat se-Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, cerdik pandai, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan organisasi kepemudaan LSM, insan per, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya, selawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat rahmat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat, tanggapan kepada perancangan peraturan daerah, inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Ranperda tentang pemenuhan hak perempuan dan Raperda tentang pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, anggota DPR dan hadirin yang berbahagia, apresiasi yang setinggi-tingginya kami ucapkan kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah menyampaikan
kedua ramperda tersebut. Selanjutnya atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan pendapat terhadap ramperda tentang pemenuhan hak perempuan. Kami mengapresiasi setinggi-tingginya dan memberikan dukungan penuh serta menyambut baik atas diajukan ramperda ini. Kami berpandangan bahwa pengaturan terkait pemenuhan hak perempuan ini sangat diperlukan. Sebagaimana kita ketahui bahwa perempuan adalah tiang negara. Bila perempuan itu kuat, maka kuat pula lah suatu negara. Sebaiknya, bila kaum perempuan di sebuah negara itu lemah dan rapuh, maka rusaklah negara itu. Ramperda tentang pemenuhan hak perempuan ini diharapkan dapat menjawab prioritas aksi pencegahan kekerasan terhadap perempuan secara cepat, terintegrasi dan komprehensif. Ke depan kita berharap pemerintah daerah dapat membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat keluarga terhadap pencegahan serta memberikan perlindungan pada perempuan dari tindakan kekerasan. Selanjutnya, kita berharap ramperda tentang pemenuhan hak perempuan ini tidak hanya membuat tentang sanksi yang diberikan berdasarkan hukum positif, tetapi juga sanksi adat yang diberikan kepada pelaku, sehingga perda ini nantinya dapat menjamin dan melindungi hak-hak perempuan. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, anggota DPRD, dan hadirin yang saya hormati. Selanjutnya, atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan pendapat tanggapan terhadap ramperda tentang pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah. Kami mengapresiasi setinggi-tingginya dan memberikan dukungan penuh serta menyambut baik atas diajukan ramperda ini. Kami berpandangan bahwa pengaturan terkait pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah sangat diperlukan. Pelestarian seni dan budaya merupakan tanggung jawab bersama. Seni dan budaya memegang peran penting dalam kemajuan suatu bangsa dan sebagai investasi untuk membangun masa depan. Menjaga dan melestarikan seni dan budaya daerah yang ada dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa cara yang dapat dilakukan khususnya generasi muda dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya daerah diantaranya adalah mau mempelajari budaya tersebut, baik hanya sekadar mengenal atau bisa juga dengan ikut mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ikut berprestasi apabila ada kegiatan dalam rangka pelestarian kebudayaan, mengajar kebudayaan itu pada generasi penerus. Sehingga kebudayaan itu tidak musnah dan tetap dapat bertahan, mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan dan melecehkan budaya orang lain, mempraktekkan penggunaan budaya itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya budaya berbahasa. Di samping itu, kebudayaan juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan produk kebudayaan secara kreatif seperti seni pertunjukan, kuliner, fashion show, film, dan kegiatan ekonomi kreatif lainnya. Selanjutnya dari aspek yuridis, perlu digarisbawahi, ramperda ini jangan sampai bertentangan dengan peraturan lainnya atau perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat melaksanakan apabila nanti telah ditetapkan menjadi perda. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menetapkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2024 tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, sementara dalam ramperda tentang pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah yang baru diajukan ini juga membuat tentang cagar budaya pada bagian keempat pasal 10 sampai dengan pasal 15. Maka dari itu perlu dilakukan penyesuaian. Jangan sampai terjadi tumpang tindih antara perda dan yang sudah ditetapkan dengan ramperda yang baru diajukan. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, anggota DPR dan hadirin yang berbahagia,
Sebelum saya akhiri, ingin saya menyampaikan bahwa perlunya tahapan dan mekanisme pembentukan produk hukum kita, lalu seperti pengharmonisasian oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau dan fasilitas oleh Biro Hukum Provinsi Riau sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kiranya terkait dengan pembahasan teknis dan substansi akan kita bahas lebih lanjut dalam tingkatan sidang pansus demi kesempurnaan perda yang kita hasilkan nantinya. Dan perlu saya tekankan lagi agar OPD terkait ikut berpartisipasi dalam pembahasan setiap perda bersama pansus DPRD, karena perda yang sudah ditetapkan pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab OPD teknis terkait. Diharapkan raperda tersebut dapat dikaji lebih lanjut agar dapat segera ditetapkan sebagai perda Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga dapat menjadi landasan hukum dalam menetapkan dan membuat kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Demikianlah pendapat dan tanggapan pemerintah daerah terhadap raperda inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan harapan pendapat tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kesempurnaan raperda dimaksud. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberkahi dan meridhai semua amal ibadah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bersama pergi ke dusun pendapat, membawa bekal untuk di jalan. Kalau ingin Meranti maju, cerdas dan bermartabat, perempuan harus jadi perhatian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang dewan yang terhormat, kita telah sama-sama mengikuti dan mendengarkan penyampaian pidato tentang pendapat Bupati terhadap dua rancangan peraturan daerah hak inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota dewan mengucapkan terima kasih. Adapun pembicaraan tingkat selanjutnya, yaitu tanggapan dan atau jawaban DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap pendapat Bupati yang akan dilaksanakan pada rapat paripurna berikutnya, yang insya Allah akan dilaksanakan sebentar lagi. Dengan berakhirnya penyampaian pidato tentang pendapat PLT Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, maka berakhirlah rapat paripurna kita pada malam hari ini. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan, demikianlah rapat paripurna pandangan umum fraksi dan pendapat Bupati terhadap dua rancangan inisiatif DPRD telah kita laksanakan dengan baik, dan semoga apa yang kita kerjakan pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya, sebelum rapat paripurna ditutup secara resmi, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada saudara PLT Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, pada Forkompinda dan instansi vertikal yang hadir pada undangan pada malam hari ini, memenuhi undangan kami mengikuti jalannya rapat paripurna pada malam ini. Dengan mengucapkan puji syukur, alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti malam hari ini saya nyatakan resmi ditutup. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPRD Iskandar Budiman dan kali-kali ditandatangani. Diberi ruang dulu Pak Bupati dan seluruh anggota DPRD untuk menyusun agenda rapat berikutnya setelah ini.
kami beritahukan kepada bapak-bapak ingin merokok, silakan Pak. Ya, menjelang konsep selesai. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan yang terhormat Saudara Sudiarto SE sebagai juru bicara fraksi gabungan P3 Nasdem. Hadirin sidang Dewan yang berbahagia, dengan berakhirnya pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, maka berakhirlah agenda rapat paripurna kita yang pertama pada malam hari ini. Pembicaraan tingkat selanjutnya yaitu jawaban Bupati Kepulauan Meranti terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Meranti yang insya Allah akan dilaksanakan pada rapat paripurna berikutnya malam hari ini. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, kita masuki agenda yang kedua, yakni pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan daerah hak inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebagaimana telah kita maklumi bersama pada rapat paripurna Senin sore, Bapepda DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti melalui juru bicara yang terhormat Saudaraku Sopandi Esos telah menyampaikan pidato tentang dua rancangan peraturan daerah hak inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 1 tahun 2019 di dalam pasal 9 ayat 3 huruf B angka 2 Romawi yang menyatakan ayat 3 huruf B dalam hal rancangan perda berasal dari DPRD dilakukan kegiatan sebagai berikut. Angka 2, pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan daerah. Untuk itu, Bupati Kepulauan Meranti pada rapat paripurna malam ini akan menyampaikan tentang pendapat Bupati terhadap dua rancangan peraturan daerah hak inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Kepada yang terhormat LT Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, kami persilakan.